Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baru pulang, Bi, ucap Tamara saat melihat anak bungsunya menaiki tangga dengan wajah yang nampak lesu. Iya, Mah, jawabnya lemah tanpa menoleh. Cih, habis ngapel kok mukanya kayak kain lap. Kenapa diputusin lagi kamu? Cibir Tamara. Mama jangan ngomong gitu, kenapa sih? Omongan itu doa loh, Mah, ucap Bian kesal. Lagian kamu itu kenapa sih? Tanya Tamara. Entahlah, Mah, Bian pusing, mau tidur aja, ucap Bian lalu segera mempercepat jalannya. Hes, anak itu bener-bener ya, gumam Tamara, lalu ia juga ikut segera masuk ke dalam kamarnya. Ada apa sih, Mah? Ucap Adi yang melihat istrinya memasuki kamar dengan wajah kusut serta menggerutu tidak jelas menurutnya. Anak kamu tuh pulang-pulang mukanya lecek banget kayak kain lap abang-abang ketoprak, kata Tamara. Namanya juga anak muda, ucap Adi sambil memeluk tubuh istrinya. Bagaimana rencana kamu sama teman kamu? Tanya Adi. Papa setuju kan kalau kita langsung membuat acara pertunangan? Kami rencananya akan langsung menyuruh mereka bertunangan, ucap Tamara langsung semangat 45. Apa kamu yakin Bian setuju nanti? Tanya Adi sedikit khawatir. Tenang aja, biarpun anak bungsu kita ngeselinnya kayak papanya, tapi mamanya yakin dia tidak akan bisa menolak, ucap Tamara menyunggingkan senyumnya. Siang hari, Bian, Andre, dan juga Dion tengah asik menikmati makan siang di kantin sambil tertawa dan bercanda. Yang sebuah suara yang tak asing bagi kedua pria itu pun sukses membuat mereka menolehkan wajahnya ke arah sumber suara. Tentu saja dengan senyum sumringah keduanya menyambut kedatangan wanita cantik itu. Ariel sayang, ucap Bian dan Dion bersamaan. Lalu keduanya saling menatap dan senyum yang tadi mengembang di wajahnya berubah menjadi datar. Lira yang melihat itu pun tahu dan sadar pasti karena kedatangannya. Namun Lira memang sengaja menemui Bian yang sedang bersama teman-temannya agar tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Semalaman Lira memikirkan ucapan Raffi waktu itu dan takut bila hubungannya dengan Bian akan berakhir bila nanti Dion mengetahuinya. Kamu gak seneng ya aku kesini? Tanya Lira dengan wajah cemberutnya yang sungguh malah membuatnya terlihat menggemaskan. Bukan begitu Yang, ucap Bian sedikit gugup lantaran Dion menatapnya dengan sangat tajam. Hai Kak Dion, sapa Lira kepada Dion dan dibalas dengan anggukan dan senyum tipis saja. Aku kangen sama kamu, makanya aku kesini. Lagian aku juga udah gak ada kelas, ucap Lira manja dan menyandarkan kepalanya di bahu Bian. Andai tidak ada Dion, mungkin Bian akan langsung memeluk Lira dengan erat dan menghujaninya dengan kecupan di kening Lira. Namun saat ini situasi sangat mencekam di kantin. Lira sebenarnya menyadari itu, namun ia pura-pura tidak tahu dan tidak peduli. Walau sebenarnya dalam hatinya juga sangat dak-dik-duk-der. Aku gak nyangka kalau ternyata kamu kenal juga Yang sama Kak Dion, ucap Lira lagi memulai pembicaraan. Iya, kami sahabat sejak SMA, jawab Bian. Oh, jadi ini Bi yang sering lo ceritain? Tanya Andre yang memang juga tidak tahu siapa Lira atau Ariel itu. Kalau pembantu di rumah gue juga sebening gini sih, tanpa perlu nunggu lama, udah pasti langsung gue sikat, ucapnya lagi lalu tertawa. Dikata Lira WC pakai disikat segala, ucap Lira ketus namun juga tersenyum menanggapi canda Andre. Duh Neng, senyumnya manis bener. Gak pengen gitu vakum sama Bian terus berpaling ke Abang Andre, ucap Andre sambil menyugarkan rambutnya seperti iklan-iklan shampoo anti ketombe. Nih, ucap Bian memberikan kepalan tangan ke arah Andre, sukses membuat Andre tergelak. Begitupun Lira langsung memeluk Bian dengan erat. Lira cuma mau sama Bian, gak mau sama yang lain kecuali Dilan Wang, ucap Lira terkekeh. Dilan Wang, tanya Bian dan Andre membeo. Dia kekasih haluku,
ucap Lira santai. Berani kamu mikirin laki-laki lain selain aku, ucap Bian cemburu. Makanya kamu jangan ninggalin aku, biar aku gak mikirin laki-laki lain, ucap Lira semakin menempel pada Bian. Gak akan dan gak akan pernah, ucap Bian mengecup kening Lira dengan lembut. Bian seakan lupa dengan keberadaan Dion yang sedari tadi diam dan menatap kemesraan Bian dan Ariel. Jir, mata adek ternodai bang melihat kemesraan kalian, ucap Andre menutup matanya dengan dua jarinya. Woi, lo sariawan lagi apa gimana sih? Ucapnya lagi sambil melemparkan kacang ke arah Dion. Beneran Kak Dion sariawan? Tanya Lira pura-pura polos. Enggak, jawab Dion cepat. Gue cabut dulu, ucapnya lagi lalu segera pergi meninggalkan kantin dengan wajah menahan kesal dan amarah. Dih, tuh anak kenapa sih? Tanya Andre bingung melihat perubahan sikap Dion yang begitu cepat. Lagi PMS mungkin, ucap Lira santai sambil menyeruput jus milik Bian. Itu mah kamu, ucap Bian spontan hingga membuat Lira langsung tersedak dan Bian terdiam seketika setelah menyadari ucapannya. Gue kira lo sahabat gue, Bi, ucap Dion dingin menatap tajam ke arah Bian yang saat ini ada di depannya. Sumpah Yon, gue gak tahu kalau Lira itu adalah Ariel, ucap Bian jujur. Halah, bullshit loh, seru Dion tak percaya. Lo tahu kan bagaimana perasaan gue sama Ariel dan sejak kapan? Ucap Dion. Gue udah ngomong jujur sama lo, tapi kalau lo gak mau percaya, gue bisa apa? Ucap Bian. Putusin Ariel, ucap Dion tegas. Putusin dia kalau emang lo masih anggap gue sahabat, sambungnya. Sorry Yon, lo emang sahabat gue, tapi gue gak akan pernah mutusin Lira, jawab Bian tak kalah tegas. Sit, sahabat macam apa loh yang tega nikung sahabatnya sendiri, hah? Ucap Dion langsung menarik kerah bajunya Bian dengan emosi. Sahabat macam apa juga yang pengen menghancurkan hubungan sahabatnya sendiri, Yon? Seru Bian tak kalah emosi. Gue udah minta maaf karena emang gue juga gak tahu kalau ternyata Lira gue adalah Ariel loh, ucap Bian menghempaskan tangan Dion yang sedari tadi mencengkram kerahnya. Kalau emang lo gak bisa dukung gue sama Lira, gue gak bisa maksa itu karena gue tahu perasaan lo. Tapi gue juga gak akan pernah mau lepasin Lira sampai kapanpun. Lo inget ucapan gue kan Yon, kalau gue akan membawa Lira serius sampai ke pelaminan kelak. Dan bukankah lo mendukung gue keras akan hal itu? Pekik Bian membuat Dion terdiam. Buk, Dion memberikan bogeman mentah pada wajah Bian hingga membuat Bian tersungkur karena tanpa persiapan. Gua rasa persahabatan kita cukup sampai di sini, ucap Dion dingin lalu pergi meninggalkan Bian yang masih tersungkur di jalan. Ah, teriak Bian begitu frustasi. Mengapa di saat ia akan memperbaiki kesalahannya, malah masalah datang bertubi seperti ini? Dan juga mengapa ia harus terlibat cinta segitiga dengan sahabatnya sendiri seperti ini? Ariel, ucap Dion pelan. Setelah menemui Bian, Dion pun segera membelokkan motornya ke rumah Ariel. Ngapain Kak Dion malam-malam kesini? Tanya Ariel. Kenapa harus Bian, Ril? Tanya Dion tanpa menjawab pertanyaan Ariel. Kenapa bagaimana maksud kakak? Tanya Ariel bingung, walau sebenarnya ia tahu maksudnya apa. Kenapa lo harus pacaran sama Bian? Dia sahabat gue, Ril, ucap Dion pelan. Lo tahu kan bagaimana perasaan gue ke lo? Ucapnya lagi dengan menatap lekat mata Ariel. Kak, ucap Ariel pelan. Hati dan perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Mau sebesar apapun cinta kita pada seseorang, bila ia tidak mencintai kita, kita tidak boleh memaksanya. Kak, Ariel tahu kakak itu orang baik. Kakak pasti akan bisa dapat yang jauh lebih baik dari Ariel, ucap Ariel. Buang perasaan kakak ke Ariel dan mulailah membuka hati kakak untuk cewek lain. Ariel tahu dan sadar akan perasaan kakak sejak dulu. Namun Ariel diam karena Ariel gak mau ngelukain kakak. Ariel berharap dengan kakak melihat hubungan Ariel dan Raffi akan membuat kakak menyerah dengan sendirinya.
Dulu gue memang sudah berusaha melupakan lo, Ril. Gue juga ikhlasin lo buat bahagia sama si kunyuk itu. Tapi setelah gue tahu lo disakitin dan dikhianatin sama dia, gue udah bertekad bahwa gue gak akan mundur lagi, Ril. Gue mohon, kasih gue kesempatan buat merebut hati lo, Ril. Gue sayang sama lo, ucap Dion. Tapi gue udah pacaran sama Bian, Kak, ucap Ariel sedikit kesal lantaran Dion pantang menyerah. Gue gak peduli, Ril. Gue akan terus berusaha buat ngerebut hati lo dari Bian, ucap Dion yakin. Lalu setelah itu ia segera pamit meninggalkan rumah Ariel. Dasar kepala batu, silakan aja berusaha. Tapi kalau gak dapet jangan nangis, ucap Lira dengan kesal.